apakah transaksi AJB atau transaksi jual beli bisa diwakilkan khusus untuk pembeli? Simak terus videonya. Selamat datang di channel catatan kaki Adib. Kali ini saya akan membahas tentang transaksi AJB yang bisa diwakilkan. Apakah AJB bisa diwakilkan ya sebenarnya? Lebih tepatnya sih, apakah AJB bisa diwakilkan? Sebagai contoh gini, saya ada beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya kepada saya melalui inbox DM dan sempat beliau minta untuk dibahas, hanya saja beliau tidak mau ditampilkan namanya. Oke, jadi sebenarnya ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah apakah ketika saya menjual tanah dan tanah tersebut sudah laku saat AJB bisa diwakilkan enggak, sedangkan tanah tersebut atas nama saya berada di luar negeri atau menjadi TKI. Nah, itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah saya juga bisa mewakilkan ketika saya membeli lahan dengan melalui orang tua saya di saat di depan notaris tanda tangan, apakah bisa diwakilkan dan nanti ketika saya sudah pulang baru saya urus untuk balik namanya. Saya menggarisbawahi semuanya adalah bisa diwakilkan. Dua-duanya bisa diwakilkan semua. Dan apakah tetap AJB akan berjalan? Tetap berjalan. Kenapa seperti itu? Oke, saya hanya membahas itu ya, 2 poin itu. Saya punya pengalaman dulu punya buyer dari luar negeri, dan beliau sebenarnya bukan orang luar negeri tapi beliau kerja di luar negeri, di Amerika. Beliau emang membeli lahan di daerah kota Yogyakarta. Di saat transaksi beliau mewakilkan saudaranya dengan menunjukkan beberapa bukti, beberapa identitas ke notaris, dan saat itu sudah langsung berkomunikasi langsung sama notaris. Notaris menyatakan oke, ini bisa ketika transaksi penandatangan AJB. Jadi di saat pembelian lahan, buyer itu atau pembeli atau pendana ya, atau yang bayar apa ya istilah, itu mewakilkan saudaranya untuk melakukan penandatangan AJB. Secara otomatis AJB itu atas nama yang tanda tangan, AN-nya ya, itu tetap yang tanda tangan. Artinya saudara ya, atau orang yang dipercaya untuk mewakilinya dengan membawa surat keterangan atau bukti bahwa beliau akan mewakili. Kalau untuk pembeli sih sebenarnya, kalau yang pengalaman saya, semoga benar ya, kalau salah mohon untuk dikoreksi. Dulu pernah kejadian seperti itu dan akhirnya itu bisa ditandatanganin AJB-nya atas nama saudara itu atau atas nama pembeli dengan mewakilkan saudaranya. Nah, di saat balik nama itu nanti KTP atau nama itu dikasihkan kepada pihak notaris. Ini mau diatasnamakan siapa? Sertifikatnya. Nah, jadi ketika saat transaksi itu adalah pembeli tidak harus hadir dan bisa diwakilkan dan AJB tetap berjalan. Hanya saja di situ ada sebuah kesepakatan kepada notaris bahwa sertifikat nanti atas nama orang yang mewakilkan itu atau yang bekerja di luar negeri atau yang menjadi TKI. Jadi TKI tetap bisa membeli, atau pekerja TKI atau bisa membeli lahan di Indonesia, tidak harus hadir di saat penandatanganan AJB. Nanti di saat balik nama mungkin baru menghadap ke notaris. Dulu sih seperti itu kalau tidak salah ya. Kalau enggak ya nanti komunikasi yang paling utama adalah komunikasikan kepada pihak notaris. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, ketika beliau atau ownernya adalah bekerja di luar negeri dan tidak bisa pulang di saat penandatangan AJB, saya sempat di inbox tapi beliau nggak mau disebutkan namanya dan beliau insya Allah sedang melihat. Jadi, apakah akta jual beli boleh dikuasakan dikarenakan saya pemilik sertifikat berada di luar negeri dan visa saya saat ini sudah jatuh tempo, sekarang lagi diperpanjang. Untuk saat ini di luar negeri atau di tempat saya terkendala COVID-19. Nah, untuk menyelesaikan
pengurusan visa tersebut belum bisa dipastikan kapan, karena waktunya memakan waktu bisa berbulan-bulan. Yang mau saya tanyakan, apakah tanda tangan AJB bisa diwakilkan? Apakah tanda tangan AJB bisa saya wakilkan ke adik saya? Sedangkan sertifikat itu atas nama saya dan saya masih ada di luar negeri, tidak bisa pulang. Jawabannya bisa. Saya simpel aja kalau saya. Ini dari kacamata seorang broker properti atau agen properti ya. Untuk menjual atau mengalihkan hak tanah dapat dilakukan langsung oleh pemegang hak tanah tersebut, atau lebih gampangnya adalah pemilik sertifikat tersebut atas nama, atau juga bisa diwakilkan kepada siapapun yang akan menjadi wali atau wakilnya. Biasanya notaris akan meminta surat kuasa secara otentik, dan pihak notaris pasti memiliki memiliki form atau memiliki aturan-aturan tersendiri. Nah, jadi apakah bisa itu diwakilkan oleh adik saya ya? Itu ya tadi pertanyaan. Saya sangat bisa sekali. Silakan adiknya menghubungi notaris yang akan melangsungkan transaksi tersebut. Di situ notaris nanti akan memberikan saran untuk pembuatan surat kuasa atau nanti berhubungan langsung. Apakah surat kuasanya seperti apapun? Kayak contoh ini, kalau di daerah, di daerah atau di kota-kota yang di Indonesia atau yang sudah pernah, yang pihak notaris menyarankan, kalau di lokal ya, kalau di Indonesia sama di Indonesia adalah menyarankan kepada pemilik atas nama tersebut untuk membuat surat kuasa diketahui oleh notaris setempat. Nah, kalau di luar negeri, pengalaman yang pernah saya alami unik juga. Ini kalau Mas Wira lihat, mungkin Mas Wira akan ketawa karena dulu ownernya dari dia, bayarnya juga dari tim kami, dan itu pernah kejadian. Saya nggak tahu apakah itu nyalahi aturan atau enggak. Yang pasti notaris menghubungi langsung atas nama tersebut ketika buyer sudah datang mau menandatanganin AJB tersebut, dan itu dilakukan secara video call dan disaksikan oleh banyak. Oke, dan surat kuasa saya kuasakan kepada adik saya, bla 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 bla. Nah, itu yang pernah kejadian. Tapi tidak tahu, saya yakin pasti notaris mempunyai draft atau memiliki aturan tersendiri seperti apa cara mainnya ketika memberikan surat kuasa atau owner mengkuasakan kepada adiknya, dan sedangkan owner posisi ada di luar negeri. Nanti akan hubungannya sangat panjang sekali. Pasti nanti akan berhubungan dengan BPN juga. BPN juga akan meminta surat-surat itu, meminta bukti. Tapi ketika notaris sudah memberikan sebuah bukti otentik, saya rasa semua sudah bisa dikatakan semua sudah mudah. Apalagi sekarang kan eranya era digital, era online. Saya kira tidak ada yang tidak mungkin. Jadi pada intinya adalah menjual atau membeli dan diwakilkan atau dikuasakan semua bisa. Jadi sekali lagi bahwa kepada rekan-rekan yang ada di luar negeri, ketika mau menjual atau membeli jangan tunda-tunda. Yang ditunda ketika mau menjual. Kalau mau beli jangan ditunda. Langsung aja ketika melihat, scroll, punya tabungan, dan wah saya mau investasi, oh ini tanah bagus, melalui wah ini di yang jual kok Omah Properti, terus itu langsung aja, langsung jangan lama-lama, langsung hubungi penjualnya. Ketika ketika harga oke, kita kirimkan semua data-datanya, dah langsung AJB-kan aja. Nanti kita pilihkan notaris yang sangat amanah untuk melakukan AJB itu, dan nanti insya Allah tidak akan dipersulit lah kan gitu. Begitu ya. Jadi kepada teman-teman atau rekan-rekan yang ada di luar negeri, semoga tidak pernah merasa bahwa ketika saya mau investasi daripada uangnya dihambur-hamburkan, dibuat beli macam-macam yang nanti akan habis muspro, mendingan dibuat belikan tanah. Dan kami sebagai pelaku bisnis properti tidak akan menghambat, tidak akan menghalang-halangi, kami akan memberikan kemudahan-kemudahan tersebut.
Oke, begitu aja deh jawabannya. Ini saya sebutin nggak ya namanya ya? Oke deh. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas Ibu pertanyaan-pertanyaan ini. Semoga jawaban sangat bisa bermanfaat. Ini juga buat teman-teman yang lain, buat rekan-rekan yang lain. Karena yang namanya tanda tangan AJB itu sangat penting sekali. Tanda tangan transaksi jual beli itu sangat penting, dan saya sarankan sebisa mungkin diusahakan untuk hadir ketika tanda tangan AJB, karena tanda tangan AJB menentukan nanti ke depannya bahaya atau tidaknya. Kalau andaikan harus diwakilkan, ya enggak apa-apa, yang penting yang mewakili amanah, jangan sampai nanti di kemudian hari jadi permasalahan. Oke, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Saya Adib Numan, see you next, bye.